pulau pengen penjelasan yang sudah didem Pak, hasilnya itu bagaimana itu penjelasan sama Pak. Oh, nggih. Monggo Pak Broto. Oh, Pak Broto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kalau saya udah tahu ya Pak Leo ya Pak. Namanya pasaran. Pulau Winarto, Pak. Nggih. Para ibu Pun, mari niko kula ampun. Ingkang sampun Pito Jabatan Kesehatan. Amin. Amin. Kula badhe maturaken ingkang dipun dim Bapak-bapak menika. Saking kula setengah kotak nika. Dipun dim pinten 700 meter persegi, Pak. Nggih, 700 meter persegi. Nggih. Menika kula pupukipun nutri Soil. Nggih, soil. soil dua sak nggih. Nggih, 2 sak. Lajeng kula tambahi urea 1 kilo. Terus konkanipun kurang lebih 1 kilo. Nika termasuk hasilipun menika 6 kintal 25. Berarti 6 kintal seperempat lah. Tapi umpami dipun ubin lebih malahan. Soalnya dipun ubin kan enten sing ceter. Itu hasilipun Biasanya tak 5.000 itu. Wonten keningkatan, Pak. Wonten keningkatan. peningkatan ingkang wau ngajeng sekawan setengah kintal. Ya menika kan jadi kurang lebih peningkatan 30%. Varietas sami nggih. Ya, Varietas tanam apa jenis pagine, Pak. Sami nggih. sami MR itu. MR nggih. Itu ingkang saged kula aturaken. Rumput pripun, Pak? Ya, Rumput. rumputipun radi ringan. Ringan nggih. Soalipun nggih kula erasgel nggih kula nggih kalih kula atur napa nggih. Oh, nggih. Terus istilahnya dipun rambut nggih, Pak nggih. Dipun rambut. Terus nggih kula sasai per gang-gang wetak. Ini napa akaripun pedhot lajeng saged nyaut. Saged Pak nggih. Tapi nggih niku waktu pemutuhan itu nggih airipun macak-macak. Macak nggih. Sing pertama, sing kedua nggih radi kathah lah. Tapi kula Nggih. lajeng tambahan mboten namung mawon di wektu rapat Nggih. malih Malih jebul nggih. kula semprot susu Oh. Tambahane niku. Nggih. susune teras 2 set lah lajeng Tadi minum susu ya Bos. waktu pun remu-remu agak kuning ya menguning kula semprot malih susu 2 set niku tambahane. Ya, masalah warna rupi nggih ngaten menika teng griya nika lho gambaripun tasik. Nggih. Lajeng Makasih. niki wau nelepaken setunggal sak isinipun kurang lebih 34 kilo. Satu sak. Kula nggih Satu sak. radiano. Awalnya Radiran nggih. Nembe nyelek ning iki wau lho satu sak niku perkiraan 50-an kilo. 50 kilo. Isipun Dados berase itu beras 34 kilo. berarti hanya 16 kilo, Pak. 16 kilo. Biasanya satu sak niku 5 kilo dados pinten, Pak? 50 kilo. Nggih 50 kilo dados pinten? 25, 30? 30-an. Oh 30, berarti ada peningkatan nggih. 30 29 niku ngoten. Niku
Oh, sakit sak mboten. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya wonten anu nggih Pak, wonten asalipun nggih Pak nggih. Seleb. Seleb keliling kan ada. Iya, seleb keliling. Buat konsumsi. Cuma niki Pak, ngapunten kalau mau Bapak matur niki pindah badhe ngetaken malih nggih Pak nggih. Waktu jebul niku nggih, waktu jebul atus-atus nggih Pak nggih, mau badhe nyemprot nggih. Atus-atus nih Pak. Nggih. Terus waktu pembuahan itu jangan sampai diobrak-obrak Pak. Waktu pembuahan itu loh. Nggih. Terus kalau memang terpaksa sekali sore sekalian atau pagi sekalian, karena waktu pembuahan itu sekitar jam 7 sampai jam 4-an gitu gitu. Tapi kalau memang bisa ditahan ya ditahan man Pak. Terus jangan sampai nanti waktu memang bisa ditahan, kalau memang bisa ditahan nanti setelah semua padi itu muncup semua Pak nggih. Terus pun dados nggih, pembuahane pun dados, monggo disemprot monggo. Biasanya kalau kita ndak perhatikan itu, niku nggih termasuk salah satu penyebab gagal Pak. Gagal. Nggih. Oh, berarti belum mboten asal disemprot. Nggih, betul asal Pak. Selagi Jadi, berbunga itu loh. Berbunga ini kan wonten Tergantung bunganya nggih Pak bunga nggih. ya. Nah, ini buka Pak. Niku data sing calon pantun kula buka niku Pak. Nah, buka niku umpami jan semprot mek lebonan cairan sampean niku akhirnya enggak jadi terus ireng-ireng ngono lho Pak. Kalau terpaksa umpami harus insek, harus ini soalnya mendesak, enggak disemprot nanti masalah ke sore pindah Pak. Atau pagi sekalian. Pokoknya jangan lewat jam 9 lah. Nggih. Lebih pagi lebih bagus Pak, karena mereka buka itu setelah kadang-kadang Matahari muncul dia buka Pak. Matahari muncul pasti buka. Matahari nanti hilang dia baru tutup. Begitu terus. Ya intinya hati-hati lah Pak, Hati-hati. hati-hati. Dan disitulah air sangat diperlukan. Iya, iya. Toyo nggih. Toyo itu penting sekali Pak. Enggaknya timbul hitam-hitam itu ya. Ya, Betul Pak. nanti ada yang kopong, Iya, iya. kopong, hitam-hitam, wah, macam-macam tuh. Nggak bisa kuning, jadi hitam. Monggo kita sharing mawon, nggih sami mawon sedaya kok Pak. Nggih 2:1, 2:1 nggih hasil alhamdulillah ada peningkatan dan pun kagem sharing mawon. Sing wonten pertanyaan monggo. Kalau untuk jagung ini kan betul wonten nggih. Jagung tebu betul wonten nggih. Lombok enten. Lombok wonten nggih. Mohon maaf Bapak-bapak, bisa saya kasih informasi pengalaman yang sudah dilakukan baik di sekitar pabrik, di Ngawi dan di Rejomulyo. Di Rejomulyo Madiun. Kalau bapak-bapak ingin anakannya lebih banyak lagi, waktu penyemaian binian gunakanlah pupuk Nutrisoil. Hanya pupuk Nutrisoil. Ya. Tapi umurnya jangan lebih dari 17 hari. Semakin muda benih bibit ya, semakin banyak nanti anakannya. Nah, jadi mulai umur 14 hari bapak-bapak harus perhatikan, dikontrol. Nanti kalau sampai lewat 20 hari itu sudah susah sekali dipisahkan. Memang masih bisa, pengalaman di Rejomulyo dia sampai 25 dia kira seperti biasa Pak. Memang masih bisa ditarik, kuat sekali akarnya. Ya alhamdulillah itu sampai sekarang dia lebih tinggi dan lebih banyak anaknya. Tapi yang paling bagus 17 hari. 17 hari di apa namanya? Daud. Nah, jadi diatur nanti penyemaiannya dengan waktu bapak mau tanam. Itu sudah terbukti. Kalau mau lebih banyak lagi anakannya Pak. Jadi beliau itu bahkan saya kaget dia hanya menggunakan serang Philip ya. Serang Philip yang tinggi yang 110 hari ke atas. Itu jarang serang Philip atau MR atau apa itu anakannya kan enggak terlalu banyak. Ini anakannya seperti 32 Pak. Banyak ya. Nah yang di Ngawi lebih seru lagi, 17 hari pas. Itu lebih banyak lagi. Nah penggunaannya bagaimana? 5 kilo
gram cukup untuk 100 meter kuadrat binian. Jadi Bapak hitung aja, misalnya kalau biniannya 1000 meter ya 1000 bagi 100 Iya. kali 5 kilo. Nah itu pemakaian. Jangan pakai urea, jangan pakai Ponska, cukup Nutrisoil. Dari awal, dipupuk dari awal. Itu. Nah kalau Bapak mau semprot, ada yang menyemprot binian ya, monggo nggak apa-apa, nggak masalah. Dan informasi tambahan Bapak-bapak, juga kita udah keliling Madiun ya, Ngawi. Oh ini yang di Rejomulyo nih. Salah satu yang menggunakan ini, dan ada lagi yang lain Kalau banyak. jenengan biasa main YouTube Pak, macam teman datang YouTube Pak. Di YouTube ada. Testimoni wonten datang YouTube. Dua sak. Oh, 2 kali pemupukan. Oh, jangan luas pisan, Pak. Luasnya. Oh, 3 kotak. Oh, gitu. Iki pakai bibit apa, Pak? LP ini mah padha karo MR. Oh, LP. Loro jenengan pripun? Kagem pupuk Nutrisoil iki kagem pupuk Nutrisoil iki hasilnya ya alhamdulillah nanti insyaallah baik. Oh, nggih. Berarti kalau datangnya baik, pasti buahnya sangat bagus. Nah, ngoten nggih Pak nggih. Mugi-mugi mawon biaya ya Pak, kali jangan pupuk. Nah, ringan ya, mugi-mugi hasilnya bisa meningkat. Baik. Sampai hari ini umur berapa nih Pak? Sudah 52. Oh, 52 SD. Makin panennya umur sampai umur berapa? Oh, 20 Maret. Ini berarti sampai umur berapa? Panen? Panen ya sekitar 100 ke atas, 95 ya Pak. Oh, antara 95 sampai 100 Pak nggih. Gitu mawon nggih Pak, hasilnya meningkat dengan pemupuk biayanya sangat minim lagi, diturunkan lagi. Kalau saya yang pakai itu apa? Nutrisoil Jomblo sana Mas. Oh. Ini saya juga pakai pupuk itu bisa. Oh, iya. Bisa loh. Mungkin Manis Rejo tempat saya. Oh, saya pakai 1 kotak, membeli hanya 1 kotak. Oh, iya Pak. Memang dari kalau di sana sudah 30 hari. Oh, 30 hari. 30 hari. Hasilnya berapa? Pertumbuhannya ya lucu kayak anak ya kayak. Alhamdulillah. Tapi sana loh Manis. Saya nggak berontak waktu ini buat teman-teman ngeten iki Pak. Kulo betaken ngeten iki Pak. Kedua nggih. Baru pemupukan kedua 1 tok terus kata airi malah bagus. Oh, nggih. Yang penting pokoknya airnya jangan terlalu banyak Pak nggih. Jangan terlalu banyak, jangan kurang. Ya. Matur nuwun Pak nggih, matur nuwun. Kulo Pak. Ya sampai kacang jendal. Nggih. Pupuk Nutrisoil dan Konto. Makasih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih Pak sing dipun anu Pak. Kira-kira jelas Mas. Nggih. Tapi ini bisa untuk pemupukan biji ya. Oh, anu benih. Benih. Saged Pak. Saged, Pak. Tapi jangan dicampur kimia lho Pak nggih. Oh, Niku tok. ini ya. Nggih Pak, nggih. Nggih. 5 kilo Pak, 5 kilo per 100 meter persegi. Jadi kalau Bapak penyemayannya biniannya 1000 meter tadi saya bilang ya berarti 1000 dibagi 100 kali 5 kilo. Berarti 50 kilo. Jangan dicampur-campur lagi Pak, enggak usah. Sing gading. Ini masalahnya. Informasi tambahan Pak mungkin ya, mohon maaf. Bapak mungkin kenal Pak Suparmin, Curug Gulung. Slab 10,2 ton per hektar. Beras A1 jadi belum.
TW Pak TV 2. Ya, terus Pak Nari kalau kenal, Pak Nari Babatan Lor, Ketua Kelompok Tani Babatan Lor, Pak Nari Hartanto, ya, yang udah agak tua juga tuh beliau tuh. Itu MR 8,2 ton per hektar dipanen 10 hari sebelum waktunya karena tikus. Masih dapat 8,2 ton per hektar. Beliau biasanya maksimal 7 katanya. 17 Januari. 7. Gitu. Ya ada banyak lah Pak, banyak sudah yang bagus-bagus. Pak Anjar, Mas Anjar tahu tuh. di Balarejo tuh banyak, bagus-bagus lah lumayan. Nah ini Pak Sebut. Pasti itu. Dan mungkin Bapak bisa bedakan ya, pupuk hayati yang disemprot itu tidak memperbaiki tanah. Karena apa? Karena kita semprot kan hanya daunnya, bukan tanahnya. Kalau ini kan tanah yang kita perbaiki dulu, tempat nutrisinya gitu. Kalau pupuk hayati Bapak hanya kasih nutrisi di daun saja, itu bedanya. Dan mohon maaf, informasi berikutnya tadi saya lanjutkan mengenai Ponska. Produk Petro sekarang ini tidak ada lagi yang non subsidi kemasan 50 kilo ya Pak. Ada 25 kilo. Kalau dan hati-hati Ponska palsu. Banyak beredar ya, sudah banyak ditangkap. Yang ketiga Pak, daripada Bapak buang-buang uang beli NPK yang harganya di bawah 200, kalau kami sarankan mending beli Ponska aja. Tambah sedikit tapi jelas Bu. Bener. Lebih bagus beli Ponska. Karena sekarang sudah dibikin kemasan 25 kilo. Memang karena pupuk lagi mahal, 25 kilo itu di sekitar Madiun itu berkisar antara 240 sampai 250 ribu per 25 kilo yang non subsidi. Saya tidak menyarankan bapak-bapak membeli pupuk subsidi yang dijual bebas, yang harganya 300-an ya. Itu ya sama aja kita dengan mendukung mafia pupuk subsidi itu. Itu sama aja kita mendukung, meminta mereka makin kaya dan kita makin susah. Dan banyak saya tahu beredar di Balarejo, ya di semua ya, banyak itu. Jadi daripada beli pupuk-pupuk NPK yang tidak jelas, kita kan pabrik pupuk NPK juga Pak. Kita tahu harga Ponska itulah harga pupuk NPK sebenarnya yang sebenarnya. Itu sudah ditekan sama pemerintah, itu Petro tidak boleh untung, tidak boleh untung jual pupuk non subsidi, tidak boleh untung. Jadi informasi aja bapak-bapak mungkin supaya berhati-hati, apalagi banyak sekarang jual pupuk pakai mobil, habis itu nggak kelihatan besoknya kemana. Banyak saya lihat Pak pupuk NPK nggak larut-larut tuh, terus di situ warna orange. Nah itu hati-hati aja Pak. Sama kita buang duit ya. Mending tambah sedikit beli Ponska yang benar, yang asli. Kalau memang kurang subsidinya ya, Mas Anjar ya. Kalau memang kurang, gitu. Kalau berani pupuk subsidi yang ada sekarang pakai aja cukup, tambah dengan Nutrisoil. Bisa Pak, bisa. Bagaimana caranya seperti tadi Pak? Waktu mulai disingkal itu dikasih M4 itu. Kasih M4 taruh di stang. Tapi M4 yang sudah dihidupkan ya, yang sudah diaktifkan Pak. Untuk 1 liter itu cukup menggunakan 2 kilo gula merah. Bapak campur di dua kaleng cat yang 25 kilo apa namanya. Itu jadi itu 1 liter itu 1 liter itu seperempat hektar cukup tuh. 1 liter M4. Dimasukkan di botol bekas aqua tuh, galon bisa. Itu nanti dilubang-lubangin, dia waktu nyingkal taruh di stangnya tuh. Itu kita kawal sawahnya Pak Bambang, kalau tahu ya Pak Bambang di Kedung Rejo. Itu dari mulai awal kita diskusi terus, beliau mau ngikutin. Waktu kita mau pupukkan, saya cek pH-nya 6,8 rata-rata Pak. Berubah. Yang sebelum itu kuning waktu masih stres ya, waktu belum dipupuk ya Pak. 3 hari kita pupuk langsung hijau. Ada saya share di grup itu. Grup ya.
Jadi supaya cepat tidak itu bisa apa namanya? Memang di sini terlalu cepat ya antara digaruk dengan ditanam itu. Pasti terlalu cepat. Nah ini Pak. Ya digantung itu M4 itu. Mulai nyingkal sampai garu. Setengah hektar sawah beliau habis cuma 2 liter. Itu diskusi sama kita ini. Ya itu. Hemat tenaga Pak, hemat tenaga. Hemat tenaga, jadi nggak usah disemprot M4 ya. Digantung di stang itu, mulai nyingkal tuh Pak, sampai garu. Ya milih terus. Beliau juga kaget Pak waktu kita ukur pH-nya. Saya ukur sebelum ini ya. Jadi memang kebutuhannya yang benar tuh, setengah hektar itu 2 liter cukup. 2 kilo ini gula merah untuk hidupkannya tuh. Bukan nyemprot gelengan wes mantep. Dia nggak nyemprot lagi beliau. Ngirit tenaga Pak. Tenaga polres di kacang rokok. Jadi Bapak aktifkan 2 hari. Ya sebelum dipakai 2 hari, dicampur setengah 1 liter itu 2 kaleng cat itu ya. Galon bisa. Atau galon lah, galon gitu. Masukkan gula merah, tunggu 2 hari, itu udah hidup tuh, banyak tuh nanti mikrobanya, mikroorganismenya itu. Nah terus ditaruh seperti tadi, mulai nyingkal tuh Pak, sampai garu. Setengah hektar hanya menghabiskan 2 liter M4, 48.000 ya, tambah gula merah 2 kilo. 2 kilo Gula merah cukup setengah hektar. Saya ukur sebelum pemupukan, ada yang sampai 7, ada yang 6, tapi saya nggak lama sih. Kalau ditunggu lama mungkin 7 rata-rata itu. Itu kan butuh lama ngukurnya ya, baru dia stabil. Ya paling kuning. Niki anu Pak, Sengguru Malang. Nah, ini Kepanjen. Panjen. Alhamdulillah, terima kasih banyak dari Pupuk Nutrisi Betul waktu skill yang memberi terobosan kepada petani Sengguru. Alhamdulillah dengan Ngantos panen nggih Pak. Daun bendera atas ijem nggih ya. tali mulanya ini sampai yang paling bawah ini alhamdulillah terisi. Wah, ya. Seminggu udah teatral. Mana nih? Makanya kuning banget ya. Di tempat hijau yang makanya segini terus airnya. Itu airnya tuh tinggi tuh, nggak bisa sap. Iya. Iya kondisinya. Kondisi. Petani siap diarahkan kepada pupuk yang samping itu untuk membenahi taknya rasanya Tiga dua paling. Nggih Pak, 32 niku merata. Tembun-tembun 32. Cuman Pak, mohon maaf, jangan 32 terus. Ya Pak Broto, sebenarnya menanam padi kan harus diganti ya, varietas diganti terus. Tiga gue manyo. Nanti jadi ini Pak, gimana ya saya bilang, hamanya jadi kebal. Jadi diganti lah mungkin 32, Pak TV 2 yang mirip-mirip lah. Serang, itu sama 3 jenis itu mirip tuh ya. Serang, tapi bukan serang bentis, bukan serang Philip ya. Serang aja. Serang, ya Serang Banyuwangi boleh, Serang Banten boleh, 32 Pak TV 2 itu mirip tuh. Ya, kalau mau, atau kalau diganti dengan MR ya Serang Philip, Serang bentis. Tiga gajah. Ya, kalau 3 musim 3 varietas kan? Diputar terus. Saya Pak, berhubung semuanya sudah jelas, kapan ngambil maupun dikur absen gimana? Nah, mboten salah. Niki bebas saya ngambil stoknya pun enten. Jadi mboten kados dhewe wingi Om, niki bebas. Dadose lek Tumbas pengen monggo. tumbas monggo, Mboten mboten apa. Jadi tidak ada. Lah niki. Nggih. Ngapunten Pak. Terus anu, terus
Buku sudah saya siapkan di sini gitu. Makanya Kemarin udah dibeli ya? kalau memang cocok, gitu monggo jenengan tumbas. Terus ini pun sampun datang mriki yang Bapak. Iya. Alhamdulillah. Nah, yang keputus Salah aja. ya. Yang Sampun Pak. Dia cabe kula betane mriki. Ya jagung. Kalau tebu aja bisa apalagi jagung. Nggih. Ampun Pak. Sampun, Pak. Ini kemarin Hmm. Wah. Hampir sama dengan Pak ini ya. Hampir sama dengan Pak ini ya. Pakai ini ya, pakai retreat soil ya. ada Iya, dipeluk pun karena